Dan saya harapkan juga kalau pemerintah Jawa Barat tetap lelet juga, tolong Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi siapkan pemakaman massal di Jawa Barat. Karena ketika ini terjadi, bakal korban berjatuhan di Jawa Barat. Presiden kita Pak Prabowo Subianto sudah sangat mengingatkan, malah menyiarkannya di stasiun televisi nasional yang kemungkinan besar direlay ke seluruh dunia. Masa iya pejabat pemerintah pusat kita mengabaikan usulan kami dari rakyat untuk melindungi diri kami sendiri yang seharusnya menjadi tugas Anda untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nanti alasannya ada lagi. Kita belum buat perencanaan. Nanti setelah buat perencanaan, alasan lagi kita belum mengajukan anggaran. Setelah itu pasti alasannya lagi dari BPBD Jabar, kita belum ada orang-orangnya. Baru saja begitu tuh si Anu tuh sama si Edi. Padahal dari setahun lalu itu kesepakatannya dari Januari 2024, tanggal 16 Januari, di Inspektorat Jabar. Jadi manusia-manusia kayak begini harusnya dicopot sama Kang Deddy Mulyadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, saya tambah marah terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bukan pada Kang Deddy Mulyadi, pada aparatur pelaksananya. Karena apa yang saya katakan, ini adalah untuk mengantisipasi apa yang dikatakan oleh Presiden dari 11 September 2024. Yang hingga saat ini diabaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun lambatnya reaksi dari petunjuk teknis yang diajukan oleh Pemprov Jabar yang notabene saya 99% yang membuatkan sistemnya, oleh Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Adwil, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kita saksikan, ini adalah hal serius yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya, perang, persaingan, hegemoni, yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Prabowo menambahkan, jika perang nuklir benar-benar terjadi, maka Indonesia bisa tetap terkena. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai non-blok sudah tepat apabila perang dunia ketiga pecah, namun tidak menyelamatkan Indonesia bila nuklir digunakan untuk berperang. Yang disebut hazardous material di Indonesia sebagian besar hanya berfokus kepada penanganan limbah B3. Lalu di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 74 tahun 2019 barulah kepada bahan berbahaya dan beracun. Tetapi isinya nonsens, malah membahayakan keselamatan masyarakat, petugas pertolongan darurat lapangan maupun petugas darurat medis lapangan. Sudah saya sebutkan di dalam video sebelum. Yang dimaksud bahan berbahaya dan beracun, yang saya bilang kurang tepat juga ya. Saya akan menyebutnya hazardous material. Itu terdiri dari kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak daya tinggi. CBRNE dalam bahasa Inggrisnya. Dan ini sudah saya informasikan dalam kegiatan di Gedung Sate yang dihadiri 20 instansi pemerintah
Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 September 2024 yang dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar. Ini salah satu dari yang saya bahas. Saya bukan membahas mengenai bagaimana itu perang nuklir, tetapi bagaimana kesiapannya untuk melindungi rakyatnya. Sistem kedaulatan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat itu melalui Ditjen Penanganan B3 dan limbah B3-nya itu sangat tidak tepat dan berbahaya. Yang saya buat dalam draft Pergub itu adalah bagaimana perencanaan, peringatan kepada masyarakat, lalu bagaimana operasi penanganannya. Selain itu, bagaimana petugas kedaruratan dapat memiliki kompetensi melakukan penanganan. Dan bagaimana petugas darurat medis para korban yang terdampak. Tentu saja ini butuh pemahaman yang tepat. Bagaimana mungkin pemerintah Provinsi Jawa Barat yang seharusnya pada saat itu 11 September 2024 sekdanya hadir sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar. Gak hadir sekdanya, diwakili oleh Asda. Hanya membuka saja pidato singkat pembukaan keluar dari ruangan. Bagaimana mau paham Pemprov Jabarnya? Kemudian pejabat sementara pelaksana BPBD Jabarnya sampai hari ini sangat lambat untuk menangani. Apalagi Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaannya hadir juga enggak. Gimana mau paham? Sedangkan dialah yang harus melakukan perencanaannya. Alasan sampai hari ini Ditjen Bina Adwil yang ada di Kementerian Dalam Negeri harus mengadakan rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kebayang dari Desember sampai hari ini gak jadi itu rapatnya. Saya yakin mereka nggak ngerti, termasuk para ahli yang ada di dua kementerian dan non-kementerian itu. Artinya mereka tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa manusia. Atau kemungkinan lainnya karena rancangan pelaksanaan teknis ini adalah masukan dari masyarakat yang tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah maupun pusat, artinya nol dengan gratis, mungkin nggak ada uang jajannya untuk mengerjakan. Mungkin begitu, makanya lambat sekali. Karena ini kebiasaannya, karena ada yang bicara ke saya, jangan-jangan nggak ada uang kopinya, katanya nggak jalan. Nggak beres-beres. Saya minta pertanggungjawaban ini dari Kementerian Dalam Negeri. Saya begini kerjanya Ditjen Bina Adwil, copot aja itu dirjennya. Anda para pejabat di Pemprov Jabar mungkin bisa menjudge saya bahwa saya seperti dukun. Sebelum Bapak Presiden mengatakan hal ini, saya sudah ngomong duluan dan saya sudah membuatkan sistemnya untuk Anda Pemprov Jabar. Nanti alasan Anda regulasi belum keluar, padahal sudah ada permennya, sudah ada peraturan pemerintahnya, sudah ada undang-undangnya. Alasan Anda tuh sekban yang sekarang regulasi, nunggu regulasi. Nanti regulasinya datang tuh dari Kementerian Dalam Negeri misalnya ya ke Pemprov Jabar lalu ditandatangani oleh gubernur kita Kang Deddy Mulyadi. Nanti alasannya ada lagi. Kita belum buat perencanaan. Nanti setelah buat perencanaan, alasan lagi, kita belum mengajukan anggaran. Setelah itu pasti alasannya lagi dari BPBD Jabar, kita belum ada orang-orangnya. Terus saja begitu tuh si Ane tuh, sama si Edi. Padahal dari setahun lalu itu kesepakatannya dari Januari 2024, tanggal 16 Januari, di Inspektorat Jabar. Jadi manusia-manusia kayak begini harusnya dicopot sama Kang Deddy Mulyadi. Dan ini sudah diingatkan dengan tegas oleh Presiden. Saya pun mempertanyakan ini, kesiapan pemerintah untuk melindungi rakyatnya kepada Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang sampai hari ini tidak dijawab dengan benar. Jadi saya usulkan juga kepada Bapak Presiden, copot itu para pejabat tinggi di pemerintahan pusat. Masih banyak orang lain yang mau berkorban jiwa raganya untuk bangsa dan negara ini. Dan saya harapkan juga kalau pemerintah Jawa Barat tetap lelet juga, tolong Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi siapkan pemakaman massal di Jawa Barat. Karena ketika ini terjadi, bakal korban berjatuhan di Jawa Barat. Bukan hanya di Jawa Barat, bahkan se-Indonesia. Presiden kita Pak Prabowo Subianto sudah sangat mengingatkan. Malah menyiarkannya di stasiun televisi nasional yang kemungkinan besar direlay ke seluruh dunia.
Masa iya pejabat pemerintah pusat kita mengabaikan usulan kami dari rakyat untuk melindungi diri kami sendiri yang seharusnya menjadi tugas Anda untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.